3, 2, 1. Hey, kembali lagi bersama saya Sanjay Putra dalam acara Hell You Podcast. In a world of legendary heroes, one man will rise to take all of the credit. This game has something that no one else will. Me. Oke. Kali ini kita nggak ngebahas tentang bagaimana saya jalan-jalan, saya menelusuri hotel-hotel yang ada di Bali, nggak. Kali ini saya bakalan berbicara tentang TV series. Oke. Ini sangat menarik membahas TV series ini menurut saya sangat bagus gitu loh, karena saya orang yang bisa dibilang sangat suka nonton TV series. Kebetulan sekarang saya baru berlangganan Apple TV. This video not sponsored by Apple TV, tapi saya ngebahas tentang Apple TV. Oke. Bukan karena saya punya Apple semuanya, enggak. Saya punya perangkat Apple semuanya, no. Because film-film yang ada di Apple TV ini menurut saya adalah film-film yang benar-benar masa depan gitu loh. Jadi filmnya itu menginspirasi sekali. Mungkin Netflix juga ngeluarin film-film yang keren, series yang keren juga. Tapi Apple TV ini mengeluarkan film yang berbeda sekali gitu loh. Pokoknya itu. Dan sekarang kita mau ngebahas tentang Mythic Quest Raven Banquet. Kayak gitu ya ngomongnya. Mythic Quest Raven Banquet. Ya, oke. Video ini no spoiler dan tidak disponsorin oleh Apple TV, tapi mungkin besok disponsori mungkin kali ya sama Apple TV. Oke. Series ini bisa dibilang yang baru launching tanggal 7 Februari kemarin. Jadi saya research dulu sebelumnya seperti biasa. Saya melihat trailernya, jarang sekali gitu loh. Series yang membahas tentang game developer, man. Ini keren banget. Jadi pertama kali pas keluar trailernya itu udah mikir bahwa damn, this is a good film. Aku mau nonton gitu, langsung mau nonton pokoknya. Ini bisa dibilang live action comedy series yang mengangkat perspektif dari sebuah game developer. Ini film yang kalaupun kalian tidak suka main game, tapi ini nih film yang sangat-sangat keren gitu loh. Produce oleh Lionsgate dan Ubisoft. Kalian tahu pasti Ubisoft. Kalau kalian main game Assassin's Creed yang keluar pisau dari sini, yang seperti itu. Menurut saya tuh dari perspektif gamer, dan di sana tuh nyata sekali kayak gimana orang developer game membuat game gitu. Karena saya besar di dunia game, jadi saya sedikit bercerita tentang dunia kecil saya. Saya pertama kali dibelikan game Nintendo sama aji saya pertama. Kaset gamenya itu yang kotak gede, dibuka dulu, masukin teknya kayak gitu. Terus habis itu saya pindah ke Sega, Super Nintendo, ke PS1 ya, terus PS2, oke. Terus 3 saya tidak mengikuti sama sekali karena saya waktu itu sudah kenal dengan namanya dunia musik. Dan sekarang saya loncat ke PS4. PS4 keren-keren gamenya, tetap saya main. Oke. Dan kalau melihat dari segi game, kita hanya sekedar mainin, terus habis itu kita namatin, dan habis itu that's it, seperti itu. Dulu saya berpikir seperti itu. Kalau umpamanya saya mainin game ya sudah tamat ya udah. Tetapi dengan adanya film ini, jadi kita tahu bagaimana sulitnya membuat sebuah game, man. Karena di sana itu ada no spoiler. Jadi ya pokoknya intinya banyak banget yang harus kalian ketahui tentang bagaimana kesusahan orang itu untuk membuat game. Itu kalau umpamanya saya nonton film ini kayak,
seperti itu orang-orangnya, kolaborasi, terus menuangkan visualnya, membuat cerita dalam sebuah game itu biar kita masuk ke dalamnya. Itu bagi saya itu level saya kebetulan seorang desainer juga, jadi game itu menurut saya adalah kolaborasi seniman-seniman, dari seniman sound engineer, terus habis itu ilustrator, 3D artist. Menurut saya membuat sebuah game itu adalah kolaborasi yang sangat hebat gitu dari seniman itu. Dan kenapa saya sampai sekarang ini juga main game, karena itu dunia saya gitu loh. That's my world, dan saya dibesarkan di game. Terus saya decide untuk mengambil kuliah desain grafis karena itu. Jadi seperti itu awal mula saya sekarang masih bekerja di dunia kreatif, industri kreatif juga, dan saya juga buat brand baju Futurisme. Bentar lagi mau launching juga, kalian bisa temui ntar. Mungkin 2 bulan lagi saya bakalan ngeluarin beberapa produk Futurisme. Hey, bukan promosi men, sorry, saya promosi di sini. Oke, sekarang kita ngebahas lagi The Mythic Quest itu. Ya, kalau kalian desainer, gamer, terus habis itu 3D artist, kalian harus nonton ini gitu loh. Jadi dari segi gambar, terus habis itu dari segi sinematografi, terus habis itu dari segi visual yang ada di sana itu sangat memanjakan mata. Saya berjanji nggak bakalan spoiler, tapi saya menceritakan karakter-karakternya yang ada di film ini ya. Biar kalian itu tahu bahwa film ini benar-benar yang dibuat berdasarkan research nyata bagaimana perusahaan developer yang membuat game gitu. Saya bakalan menceritakan 3 karakter di sini. Jadi pertama itu Ian, creative directornya. Yang kedua itu Poppy, dia adalah bilang nerd genius. Dan itu Joe, sekretaris CEO-nya kalau nggak salah. Bener-bener nyangkut di kepala saya karena 3 orang ini aja gitu. Jadi Ian ini adalah karakter creative director yang bener-bener natural genius gitu, seperti saya gitu. Jadi dia bisa menciptakan sebuah hal kecil yang bisa dibilang pertama kita nerimanya nggak masuk akal men, tapi setelah dia bilang ini harus jalan dan jalan, boom, viral. That's the power of Ian. Sedikit menyebalkan tapi dibilang kalau umpamanya sekarang ini kita menyebutnya visionary people seperti saya. Oke, no, lupakan. Yang kedua ini adalah karakternya Poppy. Poppy itu nerd genius, jadi dia tuh lebih ke, bisa dibilang dia tuh lah asistennya dari Ian ini yang mengepalain 3D artis untuk membuat modeling dan karakter gitu. Dia juga seorang yang genius. 2 orang ini kombinasi yang sangat genius. Yang satu Ian yang dia punya pemikiran yang tidak masuk akal menurut saya, dan si Poppy ini dia selalu harus terpaksa membuat sesuatu yang tidak masuk akal itu menjadi kenyataan dan ujung-ujungnya menjadi hebat gitu loh. Spoiler alert. No spoiler ya. Pokoknya intinya saya menceritakan karakternya saja. Dan untuk Joe di sini asistennya dari CEO-nya. Jadi Joe ini bisa dibilang kalau kalian tahu sekretaris yang agak, pokoknya intinya galaan sekretarisnya daripada CEO-nya gitu loh. CEO-nya, si sekretaris ini lebih hebat daripada CEO-nya gitu. Di sini ada F. Murray Abraham yang dulu sempat juga dapat Oscar. Orang yang sedikit berumur yang di-hire di perusahaan ini untuk membuat storytelling sebuah game gitu. Dan itu salah satunya juga kenapa saya mau nonton film ini. Itu salah satunya. Dan Apple TV ini merekrut orang-orang yang benar-benar dia punya talenta yang sangat luar biasa gitu loh, tapi nggak yang artis-artis yang mainstream gitu loh, yang sering kelihatan di bioskop gitu, nggak.
Itu yang kenapa saya suka film-film dari Apple TV. Karena menurut saya apa yang saya cari di film-film itu ya pengen lihat yang sesuatu yang berbeda gitu, nggak yang kayak gitu aja gitu loh, nggak yang tiba-tiba dari miskin langsung kaya, tiba-tiba dari orang biasa jadi superhero gitu, enggak. Jadi film-film yang nggak kayak gitu yang saya tonton. Jadi no film mainstream, oke. Tapi kalau rate-nya tinggi pasti saya tonton. Film yang saya rekomendasikan ini Mythic Quest Raven Banquet ini saya kasih nilainya dari bintang 5 saya kasih nilainya 5 karena benar-benar film ini keren banget, terus karakternya keren banget dan lucunya pas, lucunya yang bikin ketawa lepas gitu. Pokoknya film ini mengajarkan perspektif berbeda yang ada di dunia game gitu loh. Pokoknya intinya saya menghargai karena game itu merupakan bagi saya itu adalah dunia kedua saya. Selain graphic designer, videographer, terus habis itu brand developer. Kalian harus nonton. Kalau umpamanya kalian tertarik silahkan tonton. Kalau kalian tidak tertarik mungkin besok bisa ditonton. Tapi ini merupakan series yang paling keren yang pernah saya tonton. Next episode saya bakalan berbicara tentang Little American. Kita harus menghargai sebuah karya film dan kita harus menghargai juga orang-orang yang bekerja di film dan industri kreatif dan apapun itu, pembuat game, terus habis itu fotografer, graphic designer, terus habis itu game developer, semuanya yang bekerja di bidang kreatif. Karena kenapa? Karena mereka itu melalui proses kreatif yang banyak gitu loh, bukan punya ilmu sihir yang jadi seperti itu. Jadi proses kreatif itu untuk orang kreatif mereka berpikir. Dan untuk kalian semua tetap saling menghargai, jangan saling menjatuhkan. Stay positive and fly like rocket. See ya.